Salah satu contoh nyata post-truth adalah kampanye politik yang menggunakan slogan-slogan provokatif dan janji-janji muluk yang sulit dibuktikan kebenarannya. Di era informasi ini, kita dibanjiri oleh arus data dan berita yang tak henti-hentinya. Namun, seiring dengan kemudahan akses informasi, muncul pula tantangan baru, yaitu fenomena post-truth. Post-truth merupakan situasi di mana kebenaran objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Fenomena ini menandai pergeseran dari rasionalitas menuju subjektivitas dalam menanggapi informasi. Istilah post-truth pertama kali dipopulerkan pada tahun 1992 oleh Steve Tursich, seorang penulis naskah drama. Namun, fenomena ini semakin marak dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Salah satu contoh nyata post-truth adalah kampanye politik yang menggunakan slogan-slogan provokatif dan janji-janji muluk yang sulit dibuktikan kebenarannya. Hal ini seringkali dilakukan untuk memenangkan dukungan publik tanpa memperhatikan fakta dan data. Salah satu dampak paling serius dari fenomena ini adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi dan otoritas. Ketika informasi yang salah dan bias menyebar luas, masyarakat menjadi sulit membedakan mana sumber yang kredibel dan mana yang tidak. Akibatnya, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penting seperti pemerintah, media, dan bahkan institusi pendidikan pun tergerus. Selain itu, penyebaran informasi yang salah juga dapat meningkatkan polarisasi dan konflik sosial. Masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing memegang teguh keyakinan mereka sendiri berdasarkan informasi yang belum tentu benar. Perbedaan pandangan yang didasari oleh informasi yang salah ini menyulitkan dialog dan menciptakan jurang pemisah antar kelompok di masyarakat. Di tingkat individu, fenomena ini menimbulkan kesulitan dalam membedakan fakta dan opini. Banjirnya informasi, baik yang benar maupun yang salah, membuat individu kesulitan dalam menyaring dan mengolah informasi secara kritis. Hal ini dapat menyebabkan individu mudah terpengaruh oleh opini yang dikemas seolah-olah sebagai fakta, sehingga rentan terhadap manipulasi dan propaganda. Dampak lain yang tidak kalah berbahayanya adalah pengambilan keputusan yang tidak rasional berdasarkan informasi yang salah. Ketika individu atau kelompok mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat, maka keputusan tersebut cenderung keliru dan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Contohnya, keputusan untuk tidak mengikuti vaksinasi karena termakan hoaks dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran post-truth. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan gelembung informasi atau filter bubble. Di era digital ini, kita harus pintar-pintar menyaring informasi. Jangan sampai kita terjebak dalam post-truth di mana perasaan lebih dominan daripada fakta. Untuk itu, kita perlu melatih diri agar lebih kritis dalam menerima informasi. Pertama, pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah percaya dengan berita yang sumbernya tidak jelas. Cari tahu siapa penulisnya, media apa yang menerbitkannya, dan apakah media tersebut dikenal kredibel dan berimbang. Lebih baik lagi jika kita membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang terpercaya. Kedua,
Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dengan membaca judul atau headline berita. Seringkali judul berita dibuat sensasional untuk menarik perhatian, tapi isinya belum tentu sesuai. Biasakan untuk membaca berita secara lengkap dan mendalam agar kita memahami konteks dan detail informasi dengan benar. Ketiga, cobalah mencari informasi dari berbagai perspektif. Jangan hanya membaca berita dari satu sumber atau satu sudut pandang saja. Cari juga sumber lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan utuh tentang suatu isu. Terakhir, jangan ragu untuk bertukar pikiran dengan orang lain. Diskusikan berita atau informasi yang kamu terima dengan teman, keluarga, atau orang lain yang kamu percaya. Mendengarkan pendapat orang lain dapat membantu kita melihat suatu isu dari berbagai sudut pandang. Kita jadi bisa lebih kritis dan tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Penting untuk diingat bahwa post-truth adalah tantangan bersama yang perlu dihadapi secara kolektif. Dengan meningkatkan literasi media dan kemampuan berpikir kritis, kita dapat menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan berkualitas. Mengambil keputusan cepat saat informasi terbatas memang penuh tantangan. Namun, ada beberapa strategi yang bisa membantu kita. Pertama, dengarkan intuisi Anda. Seringkali, firasat atau naluri kita bisa menjadi petunjuk awal yang baik, terutama jika kita pernah menghadapi situasi serupa. Namun, jangan terburu-buru. Luangkan waktu sejenak untuk merenung, apakah firasat ini masuk akal? Apakah ada hal penting yang saya lewatkan? Kedua, fokuslah pada informasi yang paling penting. Saat waktu terbatas, kita perlu mengidentifikasi fakta-fakta kunci yang paling relevan dengan situasi tersebut. Sisihkan detail yang kurang penting untuk sementara. Jika memungkinkan, carilah konfirmasi dari beberapa sumber terpercaya seperti situs berita atau ahli yang kita kenal. Ketiga, sederhanakan pilihan Anda. Jangan membuat terlalu banyak opsi, karena itu hanya akan membuat Anda bingung. Fokuslah pada 2 atau 3 alternatif yang paling mungkin dan realistis. Pertimbangkan konsekuensi utama dari setiap opsi secara garis besar. Tanyakan pada diri sendiri apa risiko terbesarnya. Apa keuntungan yang paling mungkin didapat? Jika memungkinkan, mintalah bantuan dari orang lain. Hubungi orang yang Anda percaya dan mintalah pendapat mereka. Atau, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan masukan dari beberapa orang sekaligus. 2 kepala lebih baik dari 1, kata pepatah. Setelah mempertimbangkan semua faktor di atas, ambillah keputusan terbaik berdasarkan informasi yang ada. Jangan terlalu lama terjebak dalam proses analisis. Yang terpenting adalah bertindak dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Penting untuk diingat bahwa keputusan yang diambil secara tergesa-gesa jarang berjalan sempurna. Oleh karena itu, setelah situasi mereda, luangkan waktu untuk mengevaluasi keputusan Anda. Apa yang berhasil? Apa yang bisa diperbaiki di masa depan? Dengan belajar dari pengalaman, Anda akan semakin baik dalam mengambil keputusan cepat dan tepat. Kunci dalam mengambil keputusan adalah menemukan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi. Latihlah kemampuan Anda dalam menganalisis situasi, mengumpulkan informasi kunci, dan mempercayai intuisi Anda. Dengan demikian, Anda akan lebih siap menghadapi situasi yang menuntut keputusan cepat dan tepat.
Dalam era informasi yang serba cepat, analisis post-truth menuntut kita untuk bergerak lincah tanpa mengorbankan akurasi. Keputusan untuk menyeimbangkan kecepatan dan ketepatan adalah kunci dalam menyajikan pemahaman yang komprehensif dan relevan. Dengan demikian, kita tidak hanya mampu mengungkap kebenaran di balik klaim yang menyesatkan, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membentuk opini publik yang lebih cerdas.